Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum, Say. Waalaikumsalam. Iya teh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Zai. Kamu lagi di mana ini? Oh, saya lagi di sekolah teh. Barusan aja selesai pelajaran. Ini ada sedikit tugas sih teh. Aku lagi ngerjain di studionya Mugaru. Oh, oke. Gini loh, Zai. Tante ini kan lagi bingung ya. Kan anak tante ini sudah kelas 6 dan udah mau lulus. Jadi bingung gitu loh, Zai, mau sekolah di mana. Wih, nggak kerasa ya teh. Terus tante pengen sekolah yang kayak gimana? Yang bagus dong tentunya, Zai. Yang bisa bikin pinter, terampil, dan berakhlak karimah dong. Satu lagi ya, yang murah dong. Oh, sekolah di Mugaru aja teh, biar kayak aku. Bercanda kamu ini. Sekolahmu itu pasti mahal kan? Oke ah, tante pilih yang murah tapi bagus aja deh. Loh, kok tante tahu kalau sekolahku mahal? Ya tau lah, Zai. Orang sosmednya aktif, banyak kegiatannya, banyak prestasinya, full day lagi. Pokoknya kesimpulannya tante ya, sekolahmu itu mahal. Ya Allah teh, padahal sekolahku tuh murah banget loh teh, nggak mahal. Wes tala teh, dijamin semua kalangan pasti bisa masuk. Oh gitu ya, Say. Biasanya sekolah yang bagus kayak sekolahmu itu mahal loh. Loh, emang teh, sekolah yang mahal itu banyak, tapi yang terbaik hanya Mugaru. Assalamualaikum Mugaru Lovers, selamat pagi. Perkenalkan, aku Jian Zaira dari kelas 9A dan aku Salsabila Putri Artisi dari kelas 9A. Nah, di pagi ini yang sangat cerah ini kita mau membahas tentang tata krama, adab dan sifat malu, Bel. Nah, jadi kita mulai aja ya. Oke, Ji. Yang pertama, penjelasan dari tata krama atau adab itu apa sih menurut kamu? Kalau misalnya ya dari buku itu, kalau dari bahasa Arab itu tata krama artinya akhlak atau adab. Sedangkan kalau dari istilah, tata itu diambil dari kata norma atau aturan. Sedangkan krama itu artinya kayak tindakan ataupun perbuatan gitu. Nah, kalau digabung jadi satu, artinya itu norma dalam pergaulan yang baik, dalam perbuatan ataupun perkataan gitu, Bel. Nah, jadi setelah mendengar penjelasan dari Jihan, kita akan cari tahu apa sih contoh-contoh tata krama atau adab terhadap orang di sekitar kita maupun di lingkungan kita. Nah, Ji, menurut kamu nih, tata krama terhadap orang tua itu bagaimana sih? Kalau misalnya di kehidupan sehari-hari itu banyak banget ya, Bel. Tapi aku coba contohin cuman beberapa doang. Contohnya, kita tuh harus menaati peraturan yang diberi sama orang tua. Jadi kita tuh nggak boleh bandel atau nakal atau kayak menentang orang tua gitu loh. Soalnya kan orang tua tuh juga kayak sudah dipercaya oleh Allah gitu untuk mengasuh kita. Nah, kita yang kedua itu kita harus membantu orang tua saat misalnya ya kita kayak dalam kehidupan sehari-hari kita membantu membersihkan kamar, menyapu ataupun mengepel gitu, Bel. Nah, jadi menurut kamu nih juga, Ji, tata krama terhadap guru itu sama nggak sih? Karena kan otomatis guru adalah orang tua kita yang kedua setelah orang tua kita yang asli. Menurut kamu itu sama nggak sih tata kramanya? Kalau dibilang sama sih mungkin hampir sama, tapi beda ya. Kalau misalnya orang tua kan melihat keseharian kita di rumah, sedangkan guru itu melihat keseharian kita di sekolah. Nah, cara menaati guru itu tata kramanya yang pertama kita tuh harus mendengarkan saat guru itu sedang
melakukan pembelajaran di kelas. Jadi kita nggak boleh ngobrol sendiri sama teman ataupun asik sendiri sama teman gitu, Bel. Terus yang kedua, kita tuh harus membagi informasi yang sudah diberikan oleh guru itu ke orang lain agar jangan kita terus gitu loh yang memendam. Kita juga harus memberi tahu kepada yang lain gitu, Bel. Nah, juga ternyata guys, ada loh tata krama atau adab terhadap saudara kita atau sepupu kita, dan juga ada tata krama terhadap tetangga kita. Nah, itu gimana sih caranya? Kalau misalnya sepupu ya, Bel, kalau misalnya sepupu tuh kita harus bergaul dengan mereka tuh dengan cara yang baik, biar kalau misalnya kita melakukan sesuatu ataupun membutuhkan sesuatu, kita tuh tidak merepotkan dia. Jadi kita tuh harus melakukan pergaulan dengan cara yang baik, dan kita juga tidak boleh memutus tali silaturahmi. Kalau misalnya kita minta tolong biar kita tuh bisa dibantu dengan saudara kita, Bel. Sedangkan kalau tetangga tuh kan hampir sama kayak saudara ya, Bel ya. Kalau misalnya tetangga itu kita tuh nggak boleh pelit sama tetangga. Jadi kalau misalnya kita habis dapat rezeki, kita boleh membagikan ke tetangga kita, dan juga kebaliknya kita juga harus berterima kasih kalau misalnya tetangga kita itu memberikan sesuatu kepada kita. Jadi sama-sama ada hubungan timbal balik ya guysnya. Iya, betul. Oh ya, ternyata kita juga ada loh tata krama untuk menjaga lingkungan alam di sekitar kita. Nah, itu contohnya bagaimana juga? Kalau misalnya terhadap alam ya, Bel ya, kita kan kehidupan kita tuh udah di alam banget gitu, di alam lingkungan. Jadi kita tuh harus melestarikan alam lingkungan kita biar ya kita juga nyaman dan orang lain juga nyaman. Kita tidak terganggu dengan lingkungan kita yang kotor. Jadi kita harus menjaga kelestarian lingkungan itu. Nah, sekarang aku nanya balik nih, Bel ya. Ayo. Kan ada juga ya tata krama terhadap hewan ataupun tumbuhan. Nah, kalau misalnya hewan itu yang halal itu gimana sih, Bel, tata kramanya? Nah, jadi dalam Quran surat An-Nahl ayat 5 hingga ayat ke-8 itu menjelaskan bahwa binatang sangat banyak sekali manfaatnya. Contohnya daging untuk kita manfaatkan untuk kita makan atau kita konsumsi, dan bulu-bulunya juga bisa kita buat jaket atau baju-baju yang berbulu. Nah, contoh hewan yang halal untuk dimakan itu satu, pertama kita melihat lingkungannya atau tempat makannya atau minumnya. Jadi kita nggak sembarangan itu untuk mengkonsumsi hewan tersebut. Jadi kita melihat apa yang dia makan, tempat tinggalnya bagaimana, dan juga kita juga punya tata cara untuk menyembelihnya dengan cara tidak boleh dianiaya sebelum disembelih, dan juga kita harus merawatnya dengan baik. Apabila kita tidak dapat merawatnya, lebih baik kita bebaskan ke alam liarnya, Ji, gitu. Oh, gitu ya, Bel. Nah, selain yang halal, Allah kan menurunkan hewan yang haram untuk kita makan ya. Nah, itu untuk hewan yang haram itu apa sih, Bel, adabnya? Nah, ternyata hewan yang halal untuk kita makan itu juga dari konsumsi makanannya. Apabila hewan tersebut mengkonsumsi makanan yang penuh najis, penuh kotoran, akhirnya kita konsumsi, kita juga yang sakit. Setelah itu kita juga tidak boleh menganiayanya juga, dan kita juga melihat sama seperti hewan yang halal untuk dimakan, kita lihat posisi tempat tinggalnya gitu, Ji. Oh, nah kalau misalnya yang aku lihat di buku nih ya, kan ada tata krama terhadap tumbuhan juga, karena tumbuhan kan membantu kita juga untuk hidup di sini. Itu tata kramanya apa ya, Bel? Nah, kita kan udah dijelasin tuh di pelajaran IPA, IPS bahwa menjaga kelestarian tumbuhan itu banyak banget. Yang pertama yaitu tidak menebang pohon secara ilegal, serta kita menanam pupuk untuk lahan yang kosong atau gundul, dan kita selalu memberi air dengan baik dan secara teratur gitu, Ji. Nah, tumbuhan itu kan ada sifat malu juga. Nah, semua makhluk di hidup ini kan ada sifat malu ya, Bel. Pengertian dari sifat malu itu apa sih, Bel? Nah, jadi di pengertian sifat malu itu ada banyak sekali contohnya. Yang pertama, ternyata sifat malu itu sifat yang paling disukai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifat itu menunjukkan bahwa kita seorang muslim yang dapat nutupi sifat yang kita yang buruk-buruk gitu. Jadi kita mempunyai sifat malu dapat membuat kita terhindar dari sifat tercela atau sifat-sifat yang gak baik itu, guys. Nah, itu kalian tuh harus punya malu ya.
Jadi supaya jangan seenaknya kalian sendiri gitu. terhindar dari sifat yang tercela, terburuk, ya intinya yang kalian nggak mau dianggap remeh gara-gara kalian nggak punya sifat malu itu. Nah, sifat malu sendiri kan pasti ada hikmahnya ya, karena semua di dunia ini kan pasti ada hikmahnya. Hikmah dari sifat malu itu apa sih, Bel? Hikmah di sifat malu itu banyak banget, Ci. Contohnya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu merasa dihargai sesama manusia karena kita memiliki rasa malu dan menjaga diri kita sendiri agar tidak terbuat tercela, Ji. Oh gitu, berarti setiap orang tuh harus punya rasa malu ya? Ya betul, kalau kalian nggak punya rasa malu, kalian yang ada buruk sendiri. Iya betul. Terus orang lain tuh jadi nggak bisa menghargai atau menghormati diri kalian sendiri karena sifat apa malu ya tersebut. kayak seenaknya sendiri gitu ya, Bel ya. Nah mungkin dari materi kita yang bisa sampaikan ya, dari adab atau tata krama sendiri tuh kayak kita tuh harus memiliki rasa tata krama atau sopan santun terhadap Betul. orang tua yang kita sayangi, maupun guru maupun orang yang lebih muda dari kita. Jadi kita sama-sama memiliki kodrat yang sama, saling menghargai dan saling menghormati. Nah, berarti kita tuh nggak boleh seenaknya sama orang lain, guys. Contohnya kayak orang tua, tetangga, ataupun saudara, guru, maupun kepada Alam makhluk-makhluk lingkungan kita, ya. yang apa ya? Kalau bisa dibilang tuh kita nggak bisa berkomunikasi gitu sama mereka. Tapi mereka tuh punya perasaan yang kalau misalnya kita apa? Kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang buruk, mereka tuh sedih gitu. Nah, mungkin segini aja kali ya, Bel, yang bisa kita sampaikan. Semoga itu bermanfaat bagi kalian semua. Dan mohon maaf ya apabila kita ada belibetnya atau kurang bahasa yang kurang kita Iya, pahami. betul. Nah, mungkin sekian dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo Bukan Girl Lovers. Perkenalkan kami dari kelas 9A. Aku Disti dari absen 11. Dan aku Nadia Kusmananda dari absen 21. Hari ini kita mau ngomongin tentang apa nih, Disti? Tentang pertama-tama kita punya dua tema, yaitu yang pertama itu tata krama dan yang kedua itu Berbakti kepada guru. Oke. menurut kamu nih Nat, tata krama itu kayak gimana sih? Menurut aku sih tata krama itu kayak nilai atau norma yang ada dalam diri kita supaya kita tidak dinilai tidak beratitude gitu loh. Oh, berarti tanggap apa kamu kayak gitu ya? Terus kalau misalnya ada orang yang belum tahu atau dia belum mencerminkan sikap tata krama, sikap kamu tuh kayak gimana? Acuh atau ngomongin ke dia secara baik-baik atau gimana? Mungkin kalau misalnya orang itu kayak masih bisa dibilangin, ya udah aku kasih tahu kayak tata krama yang benar. Tapi kalau misalnya orang itu udah bandel atau susah dibilangin, ya udah biarin aja. Tapi kamu pernah nggak sih Nat nemuin ke orang kayak gitu tuh? Oh pastinya pernah. Apalagi kalau sekarang kan anak-anak zaman sekarang kan ya tata kramanya masih kurang karena ya mungkin mengikuti tren luar negeri gitu. Jadi pernah. Berarti kamu kalau ada nemuin orang kayak gitu berarti kamu ngingetin, tapi orangnya kalau orangnya susah di itu kamu biarin ya. Terus 3 contoh tata krama itu menurut kamu tuh kayak gimana? 3 contoh aja. Oke, 3 contoh doang nih. Oke. Pertama mungkin waktu kita lagi makan tidak boleh mengecap, atau waktu lagi berjalan tidak boleh menggeret kaki, harus diangkat kakinya. Dan yang terakhir mungkin saling toleransi antar umat beragama. Terus kan kamu udah ngejelasin apa itu tata krama, terus sampai kamu nyebutin 3 contoh tata krama. Menurut kamu sendiri udah melakukan atau mencontohkan perilaku itu sendiri nggak? Ya seperti yang kita tahu manusia itu nggak ada yang sempurna ya. Jadi kayak mungkin aku pernah melakukan atau mungkin aku lupa melakukan itu. Jadi kayak ya bisa dibilang udah pernah juga enggak, bisa dibilang belum pernah juga mungkin iya. Terus kalau temen kamu sendiri pernah nggak melakukan hal yang nggak jangan teman kamu deh, kalau diri kamu sendiri, kamu pernah nggak mencontohkan sikap tata krama? Kayak pernah. Contohnya kayak kemarin barusan makan bareng teman, aku kayak mengucap makannya gitu, mengecap maksudnya. Maaf salah.
Oke. Terus kalau misalnya ada temen kamu yang mengecap makannya tuh kayak, kamu risih nggak sih? Ya bisa dibilang risih sih, ya risih. Tapi aku juga kadang kalau mau ngomongin tuh inget diri sendiri pernah kayak gitu. Jadi kayak nggak enak ngomonginnya gitu loh. Iya sih. Ya benar. Terus menurut kamu berbakti kepada guru itu penting nggak sih, Nat? Pastinya penting, apalagi kalau kita sekarang lagi di wilayah sekolah nih ya. Kita kalau nggak berbakti kepada guru itu kayak kita seperti tidak berbakti kepada orang tua sendiri. Nah, oke, sekarang kalau menurut kamu tuh ya Disti, apa sih berbakti kepada guru itu? Menurut aku tuh berbakti kepada guru itu kita tuh harus menurut, terus menurut kepada omongannya guru, nasihatnya guru, terus nggak membangkang gitu ya. Karena soalnya menurut aku guru itu orang tua dari kita di sekolah gitu. Benar. Oke, tadi kan kamu kan udah nanya ke aku, apa sih pentingnya berbakti kepada guru? Sekarang aku nanya ke kamu nih, apa pentingnya berbakti kepada guru? Untuk aku penting banget sih, Nat. Karena guru itu kan orang tua kita di sekolah ya. Jadi ya kita mau gak mau kita harus menganggap mereka kayak orang tua kita sendiri gitu. Soalnya mereka juga udah membagi ilmu beliau-beliaunya ini ke kita gitu. Jadi kita harus menghargai sih. Oke, kalau gitu coba sebutin aja 3 contoh sikap berbakti kepada guru. Yang kamu Contoh, tahu. 3 contoh ya. Yang pertama itu kita harus menghargai, terus kita harus menghargai orangnya kalau lagi ngejelasin ke depan. Contohnya orangnya lagi ngejelasin ke depan, jadi kita harus kayak mendengarkan gitu. Terus kita salim ke guru kalau misalnya kita sama beliaunya lagi pas-pasan. Oke, kalau gitu kau udah menerapkan belum ini sikap berbakti kepada guru? Kalau dibilang iya sih iya, tapi kalau dibilang enggak juga enggak. Jadi kayak lebih ke netral aja sih, Nat. Soalnya kadang kan manusia kan kadang aku sendiri juga gak sadar aku ngelakuin hal yang enggak kayak di bab ini. Jadi kayak aku sering ngomong sendiri ke temenku waktu gurunya nerangin, jadi kayak ya gitulah ya. Jadi Ya, bisa netral dibilang, ya, aku netral ya. netral. Oke. Kalau misalnya nih ya, kamu ketemu orang yang kayak nggak sopan banget sama guru gitu, kamu tuh ngapain sih? Atau mungkin kamu langsung geplak kepalanya atau gimana? Atau kamu ngomongin dulu? Karena aku orangnya itu nggak sabaran ya, Nat ya. Terus apa itu love language gitu, physical attack. Oh. Jadi kayak aku kalau temen sebelahku rame, aku udah ngingetin 1 kali. Ini aku bukan 2 kali loh. Kalau 1 kali aku ngomongin jangan rame, diem aja lah. Kamu tuh ada orang tuh, ada gurunya tuh lagi ngenerain di depan. Terus dia masih rame aja. Aku pasti kayak, jangan gitu. Itu loh gurunya lo ada di depan gitu. Jadi kayak gemes gitu. Waduh, bahaya banget ya jadi temennya Disti, pasti merah-merah badannya. Enggak dong. Kan aku mukanya kayak gitu. Oh gitu. Nanti kita tanya kesaksian teman-temannya Disti aja ya. Ya boleh. Sakit itu kah atau nggak sakit? Oke, kayaknya kita masih ada waktu banyak nih Disti. Kamu ada pertanyaan lain nggak buat diomongin ke aku? Sebenarnya aku udah kayak kehabisan topik gitu ya. Tapi waktunya masih ngejar ke kita. Ya benar. Jadi kita harus nyari topik lagi. Misalnya kalau kamu nemu teman kayak aku nih, kayak kamu sebel gak sih? Terus kayak kamu sekarang otomatis aku kan physical attack, terus kayak jadi ya otomatis aku sering kayak kamu tuh jangan diem gitu. Kamu gimana? Sikap kamu gimana? Kamu kan physical touch ya kan, jadi kayak meskipun kamu attack atau apapun, aku juga tetap bakal baik hati kok sama kamu. Aku kan cantik dan baik hati. Agak geli ya, jawabannya agak geli ya. Tapi gak apa-apa, karena lagi fakta ya. Fakta itu Ya, emang. ya nggak apa-apa lah ya. Terus kamu ada pertanyaan lagi nggak, Nat, buat aku? Aduh, aku kayaknya emang udah buntu banget ide ini kayaknya. Tapi mungkin ya,
Kamu itu sikap jelek yang menurutmu benar-benar jelek buat tidak dilakuin itu apa sih? Yang buat berbakti Tentang kepada apa guru? dulu nih? Berbakti kepada guru. Jangan deh, tadi kan udah. Sekarang tata krama aja deh. Tata krama. Oh gini, misal as adik kelas sama kakak kelas aja nih ya. Oke, seru nih. Kayak misalnya kita harus menghargai kakak kelas. Jadi kayak kita tuh jangan kalau orang lewat ada kakak kelas kita di depan, kita kayak jangan kayak seret nyolong gitu aja. At least ya kita ngomong permisi Nunduk. kak gitu. Nggak nunduk sih. Tapi boleh juga. Tapi kayaknya kalau nunduk agak gimana gitu buat aku pribadi ya. Oh, jadi kamu nggak mau terlalu formal banget Iya, gitu. sebenarnya dibawa santai aja, tapi ya asal tahu batasan aja sih ya. Oke, tapi kalau misalnya udah deket banget sama adik kelas ini, tapi terus dia nggak kayak gitu, kamu marah apa enggak? Kalau deket banget terus kenal lama sih, aku enggak banget sih. Maksudnya nggak tersinggung, soalnya udah deket dan mungkin aku juga ngelakuin mereka kayak gitu. Jadi aku nggak tersinggung sama sekali sih. Oh, berarti kamu punya deket sama adik kelas nggak? Kadang iya, iya ada yang punya, ada. Oke, mungkin itu aja dari kami ya, dan waktunya juga udah mau habis. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelas 9A, aku Deborah Alina Sdian. Dan aku Anindya Apta Delia. Jadi hari ini kita akan membahas suatu materi. Kira-kira materi apa ya? Materi hari ini tuh ya tentang tata krama dan sifat malunin. Oke, tata krama. Bicara soal tata krama. Tata krama itu pengertiannya apa sih? Menurutku ya, aku baca-baca di buku itu tata itu artinya norma dan krama itu artinya sopan santun. Jadi Oke. tata krama itu suatu perbuatan, suatu norma yang dilihat dari perbuatan, tindakan atau perkataan nih. Oke, tata krama ini kan banyak banget ya, diperuntukkan untuk siapapun. Benar. Nah, salah satunya nih untuk orang tua. Orang tua itu kan salah satu orang yang sudah mendidik kita, sudah merawat kita tuh sampai kita tuh sebesar ini. Jadi, Iya. apa tata krama kamu sama orang tua kamu itu gimana? Tata kramaku terhadap orang tua itu ya, itu mematuhi aturan orang tua. Benar. Terus juga kalau disuruh itu nggak boleh ya, kayak nanti mah gitu nggak boleh. Oh, iya, nggak boleh Karena nunda. itu kayak jadi durhaka gitu loh. Iya benar. Nah. Terus kalau menurut aku ya, itu kita harus mendoakan orang tua kita agar orang tua kita itu juga nggak hanya apa ya, merasakan kasih sayang kita tuh di dunia doang. Benar. Jadi kadang kan ada orang tua itu yang kalau didoakan anaknya itu akan doa anaknya itu membawa syafaat gitu ya, kayak Iya, manfaat buat orang benar-benar. tuanya nanti gitu. Nah, setelah tata krama terhadap orang tua nih, ini kan ada tata krama terhadap guru. Oke. Nah, sebutin salah satu aja deh, tata krama terhadap guru itu apa aja? Oke, jadi guru itu kan orang tua kedua kita ya, setelah Ya, benar. bapak dan ibu gitu. Benar. Jadi tata krama kita terhadap guru itu yang pertama, kita tuh wajib banget kalau dikasih PR itu harus dikerjakan. Jadi kita Iya sih. jangan sampai lupa kalau misalnya ada PR itu dikerjakan Iya, gitu. Kalau menurut kamu karena- gimana? Menurut aku ya, itu tuh kayak harus mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru. Oke. Biar guru tuh nggak marah kalau misalnya kita ditanyain terus kita itu bisa jawab, bisa jawab itu kan biar nggak marah. Nggak Iya. kalau misalnya ya guru. Tapi ini penjelasan guru kan beda-beda. Iya. Kadang bikin semangat, kadang bikin ngantuk. Iya. Nah, biasanya kalau ada guru yang nerangin itu bikin ngantuk, itu pasti ada yang Ada benar. kabur, entah itu alasan pipis lah, ke kamar mandi, kayak ke kantin. Kantin. Ya. Karena emang ada guru yang kalau misalnya menerangkan tuh kayak mendongeng. Jadi nggak Iya, jarang kalau benar. siswanya tuh ngantuk. Jadi kayak biar nggak kelihatan ngantuk itu keluar itu. Iya benar. Jadi intinya kita tetap harus hormat ya, harus menghormati guru-guru yang ada di sekolah kita. Oke next, kan ada juga adab terhadap tetangga. Ya, tetangga Bukannya itu saudara dulu ya. tetangga. Oke. Tetangga. Jadi tetangga itu
kan orang yang deket sama kita. Bener. Kalau misalnya di rumah kamu ada tetangga yang lewat gitu di depan rumah kamu, itu gimana sikap kamu? Sikapku ya terhadap tetangga kan kebanyakan di sekitarku ini kan pada lebih tua dari aku. Iya. Jadi aku tiap papasan itu saling menyapa. Oh iya benar. Biar kelihatan jadi tetangga yang Baik. baik gitu ya. Iya benar. Nah, Terus kalau misalnya nih ada tetangga kamu yang melakukan kesalahan, itu gimana tanggapan kamu? Apa yang kamu lakukan selaku tetangga? mungkin itu ini ya kayak membenarkan masalah itu biar nggak Oke. jadi lebih besar Oh masalahnya. iya benar. Oke, next ada tata krama terhadap saudara. Oke. Saudara itu kan bisa jauh lebih muda, bisa jauh lebih tua. Benar. Nah, kalau kamu saudaranya tuh jauh lebih tua atau jauh lebih muda? Kalau aku ya punya saudara itu lebih muda. Oke. Gimana adab kamu terhadap mereka? Adabku terhadap mereka itu kayak mentuturi mereka, terus juga berkata yang baik karena akhir-akhir ini kan juga banyak anak kecil itu mengikuti apa kayak gaya-gaya orang besar. Orang Jadi kita tua sebagai gitu ya. kakak itu juga harus mendidik juga sebagai orang tua, pendamping mereka juga Iya. gitu biar nggak ikutan orang-orang yang lain. Iya. Terus kita itu juga kalau misalnya ada perbuatan yang kurang baik, kita wajib mengingatkan gitu. Benar. Nah, kita sebagai manusia nih kan tinggal di yang namanya lingkungan. Ya. Lingkungan tuh kan biasanya tuh ada yang hewan, ada yang tumbuhan. Nah, adab kamu sebagai manusia terhadap lingkungan tuh apa? Adabku ya, berhubung aku ini punya hewan peliharaan, Iya, jadi oke. aku itu ada adab buat hewan. Oke. Nah, adabku buat hewan ini itu kayak merawatnya, terus juga setiap pagi itu bersihin kotorannya bisa, terus Oke. juga mengisi ulang makanan atau minumannya, terus tiap pulang sekolah juga ngulurin waktu buat mainan sama kucing itu, Oke. biar dia tuh nggak ngerasa kesepian. Benar. Nah, aku kan udah ini ya, udah ngejelasin tentang hewan. Kamu pasti nggak? Pasti punya kan tumbuhan Iya. di rumah. Aku Nah, adab punya. kamu terhadap tumbuhan itu apa, Nin? Kalau adab aku terhadap tumbuhan, itu yang pertama pastinya kita jangan lupa untuk menyiram. Jadi menyiram itu juga ada waktunya. Sehari itu 2 kali ya. Iya. Sehari dua Dua kali. kali, kan? 2 kali. Ya, itu jangan lupa. Terus kalau misalnya emang udah waktunya ngasih pupuk, itu wajib banget kasih. Ya, karena tuh tumbuhan juga punya perasaan juga Iya, ya, kan benar. makhluk hidup juga. Mm-mm. Kalau layu juga berarti dia tuh lagi sedih. Bener. Nah, oke. Terus Nah, udah belum? udah. Udah ya? Udah. Oke, setelah Next. tata krama nih ya. Iya. Itu tuh ada sifat malu. Oke, sifat Ngomong-ngomong malu. tentang sifat malu. Tahu nggak pengertian tentang sifat malu itu apa? Dan dalil yang menjelaskan tentang sifat malu. Nah, kalau sifat malu tuh menurut aku pembatas ya bagi seseorang agar tidak melakukan suatu keburukan. Karena kalau misalnya seseorang punya sifat malu, itu pasti akan ibaratnya tuh ada Yang yang ganjel, ganjel di hati ya, gitu loh benar. kalau misalnya mau melakukan suatu keburukan. Nah, sifat malu ini kan salah satu sifat orang beriman. Benar. Nah, ada hadis itu kalau nggak salah bunyinya gini, al haya'u minal iman. Malu itu sebagai daripada iman, gitu. Jadi ya ini. jadi nggak salah kalau misalnya orang beriman tuh punya sifat malu. Cuman malunya tuh juga dalam konteks yang nggak malu-maluin. Iya. Ya, karena kan manusia tuh malu-maluin. Ya, sifat malu ini kan pasti kan beragam ya. Iya, beragam. Nah, kamu ada nggak sih contoh sifat malu? Yang pertama, kalau misalnya kita nggak sholat ya, itu seharusnya kita juga malu sama Allah. Karena Allah ini kan udah memberikan segala nikmat buat kita. Masa kita mau meluangkan waktu buat sholat aja nggak bisa? Itu seharusnya kita malu. Ya, Terus kalau kamu gimana? kalau aku ya, malu itu tergantung tempatnya. Tempatnya? Karena itu akhir-akhir ini kan lagi tren-trennya orang itu kayak apa ya,
bikin video itu tuh kayak gak ada rasa berdosa sama sekali. Iya. Kayak bajunya terbuka lah, terus joget-joget gak jelas. Iya. Nah itu kayak ini apa nggak punya etika, apa nggak ada rasa malu gitu ya, karena bisa terang-terangan kayak gitu, apalagi kalau misalnya itu tuh umat muslim. Oh iya. Malunya tuh udah ke semua orang udah apa ya, karena kan muslim, wanita di muslim itu kan banyak ya auratnya, banyak yang harus dijaga. Benar. Jadi kan harus banyak rasa malunya, walaupun itu juga pokoknya gitulah. Iya kayak gitu. Pokoknya dia gitu. harus menjaga ya itu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu apa itu sifat malu, hikmah sifat malu itu apa? Hikmah sifat malu ya, Ya. menurutku itu kita tuh dapat bisa lebih dekat lagi sama Allah. Iya benar. Terus juga banyak dicintai sama orang-orang sekitar. Kalau kamu gimana? Kalau menurut aku ya, dengan kita punya sifat malu tuh kita tuh akan terdorong untuk selalu berbuat kebaikan. Karena yang namanya sifat malu tuh kan pembatas ya, pembatas seseorang untuk tidak melakukan suatu keburukan itu. Terus biasanya kalau orang yang punya sifat malu itu akan dicintai sesama manusia. Iya kan? Iya benar. Benar. Jadi kalau misalnya kita punya sifat malu, itu berarti kita tahulah gimana batasan untuk diri kita sendiri begitu. Ngomong sifat malu nih, kamu pernah nggak sih pernah ini, entah itu kamu pernah ada rasa malu atau rasa nggak malu sama orang, entah itu sama orang tua, guru atau teman gitu? Sebenarnya kalau pernah atau nggak pernah? Pernah ya? Pernah. Karena ya, sifat malu tuh kayaknya kodrat gak sih? Kayak semua orang kayak punya. Cuman gimana cara kita mengatasi rasa malu tuh biar nggak ujung-ujungnya malu-maluin. Iya sih, bener ya. Bener. Jadi intinya sifat malu tuh kayaknya semua orang punya, tergantung gimana caranya untuk mengatasinya gitu sih. Oke, kayaknya segitu dulu nggak sih Ya. yang kita jelasin hari ini. Pesan dari kamu gimana? Buat teman-teman? Pesan dariku buat teman-teman itu ya kayak kita harus punya tata krama dan sifat malu. Oke. Karena itu juga kayak membantu kita untuk kedepannya, tata krama biar menilai kita baik buruknya, sifat malu juga. Nah kalau kamu gimana? Kalau Aku menurut udah aku- mentek ini otakku ya. Kalau menurut aku, dengan kita punya sifat tata krama, kita punya sifat malu, itu kita akan menjadikan diri kita ini diri yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam ya. Karena kan tata krama, sifat malu itu juga tuntunan ajaran agama Islam. Jadi Benar-benar. selaku agama Islam ya, kita kan selaku orang muslim itu wajib banget untuk tahu ilmu tata krama, terus apa itu sifat malu, biar nantinya kita itu menjadi muslim yang baik. Benar ya, oke? Kayaknya sekian dari kami. Mohon maaf kalau misalnya kami ada salah kata atau apa aja gitu ya. Dan juga semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai podcast ini, mari kita perkenalan dulu. Nama saya Farhan dari kelas 9A absen 14. Nama saya Arya dari kelas 9A absen 9. Jadi kali ini kita akan menjelaskan tentang tata krama dan rasa malu. Dan kita akan tanya jawab tentang tata krama dan rasa malu. Langsung aja kita mulai. Apa sih yang dimaksud tentang tata krama ya? Jadi tata krama itu berasal dari kata tata yang berarti norma atau peraturan, dan krama yang berarti sopan santun, kelakuan, tindakan. Sekarang aku nih yang tanya, apa sih itu rasa malu? Rasa malu itu adalah sifat terpuji yang dimiliki semua orang yang beriman. Karena sifat malu adalah sebagian dari iman. Itu ya. Kalau dalil yang berhubungan dengan sifat malu, kamu tahu gak? Tahu sih. Aku cuma tahu satu, yaitu yang berbunyi al khairun al haya'u minal iman. Yang artinya rasa malu adalah sebagian dari iman. Gitu ya. Kalian gantian yang katanya. Kamu tahu gak kamu tahu gak gimana sih cara kamu ketika beradab sama tetangga?
Jadi adab bertetangga itu dengan cara berbuat baik dan memuliakan tetangga dengan cara bersedekah dan merahasiakan rahasia tetangga. Oh alah gitu ya. Aku mau tanya lagi, gimana sih cara kamu beradab terhadap saudara? Jadi adab bersaudara itu dengan bergaul baik dengan mereka dan menyambung tali silaturahmi dengan mereka. Alah. Terus yang tanya, gantian dong. Aku. Apa sih dampak yang mempunyai sifat malu? Oh alah, dampak yang memiliki sifat malu yaitu dapat mencegah perbuatan tercela dan dicintai sesama manusia gitu. Sekarang aku tanya, kamu tahu gak dalil yang berhubungan tentang sifat malu? Aku tahu yang berbunyi al-haya'ul khairun kulluhu, yang artinya sifat malu adalah segalanya. Apa sih? Gimana bos? Kamu tahu gak tentang tata krama adab terhadap orang tua? Walah, tata krama terhadap orang tua ya. Oh aku tahu. Itu dengan cara mengucapkan kata tolong, mengucapkan kata tolong dan terima kasih, berbicara dengan nada yang lembut dan salim kepada kedua orang tua. Gitu. Gimana sih cara kamu menahan rasa malu di depan banyak orang? Jadi caraku itu dengan tidak menghiraukan komentar negatif dari orang-orang. Sekarang kalau kamu gimana cara menghadapi tata krama dan adab? Jaga tata krama dan adab. Jaga tata krama dan adab itu dengan cara hampir sama yang tadi, yaitu dengan cara salim kepada orang tua, berbicara dengan nada yang lembut ketika ngomong sama orang tua, dan salim kepada orang tua gitu. Ya gitu. Kayaknya maksudnya masih panjang nih. Apa yang harus kita tanyakan lagi? Kenapa? Kamu gimana? Kamu cara menghadapi rasa malu ketika banyak orang? Nanti menahan rasa malu itu cukup gampang sih kalau aku ya. Sebelum perform tinggal cari napas yang panjang, habis itu loncat-loncat. Loncat-loncat, habis itu lari-lari kecil, kemudian habis itu langsung perform. Gitu doang ya, gampang banget. Oke. Kalau kamu gimana cara kamu cara kamu tata krama terhadap orang tua? Orang tua? Tata krama orang tua sih ya salim, menaati orang tua, membantu orang tua. Plus sih gitu aja sih. Yo mau sampe sakmono. Loh, terus apa lagi? Takut. Gimana kalau kamu misalnya nggak beradab sama orang tua, apa yang kamu lakukan? Ya aku pasti langsung dikeluarin dari kakak ya. Soalnya itu perbuatan durhaka. Gak dikeluarin dari kakak juga sih. Mungkin ya dimarahin, habis itu dikasih tahu, habis itu dinasihatin ya, gitulah pokoknya panjang ceritanya. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku mungkin ya dimarahin, tapi ya minta maaf lah. Masa kamu minta maaf? Kamu nggak minta maaf? Aku minta maaf. Udah sih gitu sih. Waduh, waktunya cukup panjang masihnya teman-teman, sepertinya masih ada 5 menit. Oke. Oh shit. Coba kamu tanya tentang malu kayak. Kamu pernah gak sih rasa malu? Yuk pernah dong. Waktu kapan gitu misalnya deh? Waktu kapan ya? SD mungkin ya. Pas SD. Iya pas pensi belum waktunya aku main panggung itu. Izin aku. Oke ya sih. Kalau kamu pernah gak? Ya pasti pernah lah. Ya ini saat ini sebenarnya saya juga grogi nih ya. Nanti ya gimana lagi, cuman ya udahlah ya, dinikmati aja. Ya gitu. Mati. Bisa dimakan ya Bang? Bisa dimakan, nggak bisa. Apa lagi ya? Kamu gak ada pertanyaan kah? Apa ya? Tanya. Tanya bro.
kamu kalau main game jaga tata krama sama adab gak? Oh ya jelas lah. Kita ini kalau main game meskipun game terkadang itu ada banyak kata-kata kotor dari publik-publik yang tidak senonoh ya. Baik kita sebagai umat muslim kita harus menjaga tata krama dan adab meskipun kita lagi main game. Itu. Kamu sendiri gimana ya? Aku sih masih menjaga lah. Masa Islam. Sholat. Tata krama, sholat. Kamu sering baca Al-Quran gak? Baca Al-Quran sangat insya Allah gak sering. Ya kadang-kadang lah ya. Ya kalau pas Jumat, ini apel tadi kan baca Quran. Ya jadi iya. hampir lah setiap hari, mungkin 4 dari 7 hari baca Al-Quran. Itu. Kamu pernah gak sih ketika bertangga digibahin gitu, pernah gak? Kalau itu sih aku nggak tahu ya, mungkin pernah, cuman aku ya nggak tahu. Jadi ya udah biarin aja. Oh gitu. Oh. Kalau kamu pernah nggak? Nggak tahu ya. Aku jarang bertetangga soalnya. Kalau sama teman mungkin pernah. Soalnya ya kalau punya banyak teman pasti banyak gibahnya lah ya. Iya. Itu pokoknya lah. Aduh. Apalagi ya? Riz. Waktunya tinggal segini. Mungkin kamu itu gak pernah malu gak kalau lagi apa ini lagi perform gitu atau enggak lagi di depan banyak orang? Oh, itu lagi ya pertanyaannya ya. Apa ya? Apa yuk? Kamu pernah malu gak sama itu tetangga atau teman-teman? Kenapa harus malu? Gak malu sih harusnya. Kalau misalnya belum kenal gitu masa gak malu kamu? Ya gak malu lah, kita ini harus bersosialisasi. Tapi kecuali kalau orangnya agak freak gimana gitu ya, agak canggung dikit. Soalnya creepy. Siapa itu? Iya, mungkin segitu dulu ya teman-teman. Ya. Mungkin segitu dulu. Terima kasih telah menonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 1 menit ternyata. Oke, mohon maaf teman-teman, masih ada 1 menit. Teman saya koordinasinya kurang tepat ya teman-teman. Mohon maaf. Ya, kamu malu gak sih ketemu orang yang gak punya rasa malu di depan banyak orang? Kalau misalnya kamu temannya gitu. Itu pertanyaannya nggak jelas ya, karena itu belibet. Saya cari jawabannya ya, di mana jawabannya? Misalnya temanmu gak punya rasa malu gitu, kamu sebagai temannya malu gak sih? Oh jelas malu, memalukan sekali itu. Karena ya gimana ya? Ya masa gak punya rasa malu kok ya cek ngenai ngolek koro. Ya gitulah. Apa yang kamu lakuin kalau misalnya temanmu gak punya rasa malu gitu? Yang aku lakuin sih ya pasti aku menegurnya, habis itu aku kasih tahu kenapa kamu gak punya rasa malu gitu. Kalau dia marah gitu gimana? Kalau kamu ingetin? Ya biarin lah ya, mungkin dia emang nggak suka ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, gimana kalau perkenalan dulu? Nama saya Faris Ihsan Susanto, biasa dipanggil Faris. Nama saya Alexandria Putra Permata, biasa dipanggil Alex. Nah, sebelum kita mulai pembahasan, apa nih yang mau kita bahas, Lex? Pertama-tama kita akan bahas tata krama dan sifat malu. Jadi yang mana dulu nih? Menurut kamu apa dulu nih? Terserah deh. Apa ya? Gimana kalau tata krama aja dulu? Oke. Sebelum pembahasan, kamu tahu nggak apa arti tata krama? Tata krama. Kalau menurut aku sih, tata krama itu sopan santun atau norma yang biasa dilakukan terhadap orang yang lebih tua atau apa ya?
Yang penting lebih tua lah. Nggak cuman lebih tua aja, ternyata kita juga bisa di lingkungan sekitar, contohnya dari saudara, tetangga, dan tumbuhan juga. Itu tumbuhan gimana ya? Kalau tumbuhan sih aku kurang ngerti ya, cuman kalau misal yang lain aku udah tahu. Oh, menurut kamu nih, wajib nggak tata krama itu dimiliki? Tata krama itu sangat wajib, soalnya sudah tertulis pada firman Allah di surat An-Nisa ayat 36. Tapi nih di media sosial nih, anggap aja IG nih, itu ada orang yang bilang itu apa ya? Orang yang biasa pakai bahasa gaul kayak lo gue itu bilang tata krama itu udah ketinggalan zaman. Menurut kamu itu gimana? Menurut aku sih tata krama itu masih penting banget ya, soalnya biar kita bisa menghargai atau menghormati sesama makhluk hidup. Oh. Nah, dari tadi kan kita bahas tata krama kepada orang lain nih. Kita tahu nggak kamu cara tata krama, bertata krama kepada orang tua? Kalau menurut aku nih ya, salam terhadap guru dan orang tua, maaf. Oh, orang tua ya. Orang tua ya. Mengikuti keinginan mereka dan tidak membentak mereka. Itu kan tata krama saat orang tua hidup. Kalau misal tata krama yang orang tua sudah meninggal, kamu tahu nggak? Oh, tidak tahu. Nah, aku akan menyampaikan tata krama kepada orang tua. Tata krama orang tua itu ada beberapa cara. Yang aku tahu itu, satu, mengurus jenazahnya saat dia meninggal, lalu melunasi hutang-hutangnya saat dia meninggal, dan satu lagi menjalankan wasiat dari orang tua. Nah, kita kan udah bahas orang tua nih. Kalau guru, kamu tahu nggak? Oh, tahu dong, tadi keceplosan. Iya. Ya, seperti tadi, salam terhadap guru kalau bertemu dan menghargai mereka di saat mereka mengajar. Ternyata nggak cuman itu sih, kita juga bisa mengerjakan PR setiap saat yang ditentukan. Misal kamu disuruh ngerjain PR dan dikumpulkan hari Jumat, kamu bisa melakukan itu. Dan kalau bisa sebelum hari Jumat sudah selesai. Jadi nggak boleh telat gitu? Ya, jelas. Kalau telat gimana? Kalau telat kamu berarti tidak menghargai guru. Oh iya, tadi aku bilang. Nah, sifat malu nih, gimana nih? Sifat malu itu gimana? Kayaknya belum deh. Kita masih di tata krama dulu ya. Oh iya. Kamu tahu nggak surat apa yang menjelaskan tentang tata krama kepada orang tua? Agak kelewatan tapi saya tahu. Iya, maaf. Nah, Al-Luqman ayat 14. Nah, kalau bunyinya kamu tahu nggak? Tidak, tapi aku tahu isi dan maknanya. Nah, apa itu isinya? Isinya itu kita itu harus apa ya? Menghargai orang tua kita. Terlebih-lebih lagi itu ibu kita, dikarenakan beliau itu sudah mengandung kita dalam keadaan yang sangatlah lemah dan menyusui kita dalam 2 tahun sudah. Oke, lalu kita pindah ke sifat malu. Kamu tahu nggak sifat malu itu apa sih? Sifat malu itu apa ya? Kalau istilah nih, sifat malu itu sifat yang dimiliki orang ketika apa ya, kayak melakukan sesuatu yang salah. Tapi kalau dalam Islam, sifat malu itu adalah sifat terpuji yang dimiliki orang yang beriman. Oh, aku baru tahu nih. Karena aku bahasnya tentang tata krama terus, sekarang aku tanya yang sifat malu. Nah, sifat malu itu wajib nggak sih sebenarnya dimiliki oleh orang-orang? Tentu dong. Kalau kamu nggak malu itu apa ya? Nggak hidup. Iya, nggak hidup. Misalnya kamu di sini nggak pakai apa-apa. Waduh. Itu kamu kalau nggak malu itu kamu dianggap mesum. Bahaya sih, iya sih. Terus apa lagi ya yang kita bahas? Nah, sifat malu itu juga ada hubungan sama tata krama menurut aku nih. Hah? Tentang apa tuh? Tata krama kan apa ya, kayak sopan santun. Ya. Dan sifat malu itu kayak sifat yang kamu rasakan kalau kamu bersalah. Nah, kalau kita misalnya ke orang tua nih, terus kita kayak salah sebut, kayak bentak mereka, kita Iya, pasti malu dong. Iya sih. Kepikiran terus gitu sampai nggak bisa tidur. Iya, benar. Nah, nanti kita akan introspeksi diri untuk
apa ya, tidak mendak mereka lebih baik dari sebelumnya. Iya, gitu. Ternyata itu juga termasuk sifat malu. Iya, kayaknya. Oke. Gimana? Sudah? Belum dong. Gimana sih kamu? Apa? Terus ini gimana? Nah, kan tadi kamu tetangga gimana ya? Tata keramanya. Oh, tentang tata krama tetangga. Aku Agak tahu. telat ya. Tata krama tetangga itu Tahu nggak? Aku tahu loh. apa ya? Kamu dulu deh. Oh ya, Apa sih? tata krama tetangga itu kita harus apa ya? Menghargai tetangga kita, nggak boleh rame-rame gitu. Terus apa ya? Jangan mengganggu mereka. Terus kita juga harus apa ya? Aku lupa. Kayak Apa mereka terus- gibah-gibah gitu berarti gak boleh ya? Nggak boleh dong. Gimana sih kamu? Gibah itu- Kalau geber-geber itu biasanya itu gimana ya? Biasanya ya. ya, pastinya salah dong, itu mah nggak. Teman saya itu biasanya geber-geber ya. Gak tahu siapa gitu loh. Pakai CBR kalau nggak salah. Oh, kalau itu kayaknya apa ya? Gak baik gitu ya. Nggak baik gitu. Itu. Nggak punya tata kerama. itu. Astagfirullah. Astagfirullah. Geber-geber di parkiran, tengah-tangga digeber-geber. Waduh, parah banget sih. Parah ya. Itu kamu mau melakukan juga nggak? Aduh, aku sih punya motor Mio bisa digeber apa? Sama, aku cuma punya Scoopy. Walaupun punya satu sih, sesuatu. Oke, sebentar aku lihat timernya dulu. Oke, 2 menit lagi. Wah, ya. Udah penutupan. Terus Tata kerama ini kayaknya ada yang kurang sama tata kerama. Tata Kamu krama. udah nggak tata kerama sama orang tuamu Oh. hari ini atau kemarin itu? kamu tahu nggak cara kita melihat tolak ukur manusia Loh, gimana? itu aku tanya apa? Sebentar, aku tanya dulu. Loh, gitu ya. Iya, maaf. Tolak ukur, kalau setahu saya ya, itu dari sholatnya, zakat dan puasa sudah. Nah, aku ternyata tahu lebih tahu kalau misal melihat tolak ukur manusia ini bisa kita lihat dari tata keramanya. Kalau misal dia baik di lingkungan sosialnya, berarti insya Allah dia baik. Kalau misal dia jelek di lingkungan sosial, berarti dia kurang baik anaknya. Kok bisik-bisik mas? Mohon maaf lagi serak. Oh iya. Terus tadi jawaban pertanyaan saya gimana? Mohon maaf tadi nggak denger apa. Aku juga lupa. Tanya apa sih tadi? Apa ya? Saya ingat dulu ya. Kalau nggak salah itu apa ya? Aku lupa. Waduh, saya nggak inget. Oke. Kamu apa itu? Mungkin- Belokkan pertanyaan saya. Saya jadi lupa kan. Udah habis. Mungkin udah ya. Karena saya lupa banyak. Oke. Sekian dari kita. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.